Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat Fitup. Ya, oke, di kesempatan kali ini saya mau ngasih sedikit testimoni ya, bahwa di aplikasi ini nggak sesuai dengan pemberitaan di luaran sana yang mengatakan bahwa aplikasi ini nipu dan sejenisnya ya, dibilang hoax lah, nipu lah, apalah, inilah, itulah ya. Oke, maka dari itu saya membuat testimoni ini, sengaja saya buat untuk semua anggota dari Fitup ya. Jadi untuk para calon juga ya yang mengikuti Fitup nih, yang kira-kira mau nih ya, mau bergabung di aplikasi Fitup, untuk kalian juga jangan khawatir ya. Jangan takut. Lagian apa yang mau ditipu ya? Karena kita di sini daftar gratis gitu. Oke. Nah, langsung aja ya. Untuk kawan-kawan, kita simak ya gimana caranya untuk mencairkan, dan hasilnya pun ya lumayan juga ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk kawan-kawan juga, untuk para calon ya, calon VTuber baru, jangan khawatir ya. Jangan khawatir, intinya aplikasi ini benar-benar membayar ya. Bersyukur sekali ya ada aplikasi ini di masa pandemi COVID-19 seperti ini ya. Jadi kita bisa bekerja di rumah ya, apalagi sih cuman kita buka aplikasi, kita dihadiahi uang cuman dengan cara ya relasi ya. Cuman aplikasi Fitup yang bikin kita seperti ini. Kita punya teman-teman, kita dibayar. Ya. Oke, maksudnya apa? Punya teman-teman dibayar. Iya, kita punya relasi network besar, kita tapi dibayar. Karena kita merekomendasikan mereka untuk join. Ya, jadi jangan khawatir ya, jangan takut untuk calon miliarder dari Fitup. Oke, intinya semangat ya. Oke, untuk kawan-kawan disimak ya, jangan sampai di skip. Nah, nanti gagal fokus, gagal paham, wah, bisa bahaya nih. Oke, langsung aja ya. Kita buka aplikasi Fitupnya. Dan ini ya, tampilan awal seperti ini. Di sini view point saya ada $55 atau 55 view point. Oke. Nah, yang ini ya, yang saya garis merah ini, yang lingkaran ini. Yang ini ya. Ini view point ya, 55 jumlahnya atau setara dengan $5, $55. Oke. Langsung aja ya. Nah, kita melakukan pencairan. Nah, pencairannya seperti ini. Ya, kita klik di bagian fungsi utama yang ini. Oh iya, sekedar catatan ya, kalau di bulan-bulan flashback ke 3 bulan yang lalu, pihak Fitup ini jadi bisa diambil semua view point-nya ya. Oke, bisa diambil semua. Misalkan kita sudah mengerjakan misi, kemudian kita sudah mengumpulkan misi sebanyak $7, kemudian kita tarik nih sebanyak $5. Nah, $5 tersebut bisa dicairkan sampai-sampai di aplikasi kita 0 poin. Itu bisa dikosongkan ya, bisa dilimitkan. Nah, tapi kalau sekarang nggak bisa ya, harus tersimpan $10. Nah, jadi kawan-kawan yang punya $10 atau 10 view point itu nggak bisa ditarik ya uangnya ya. Nggak bisa, karena aplikasi Fitup ini alhamdulillah ya, dengan adanya ini pihak aplikasi Fitup itu aware sama kita, peduli sama kita ya, menyimpan view point kita sebanyak 10 untuk bisa diaktifasi berikutnya. Kalau misalkan nggak bisa diambil semua, itu syukur, berarti aplikasi Fitup ini aware sama kita, peduli juga sama kita. Kalau misalkan nggak ada kebijakan seperti ini, nggak ada aturan seperti ini, maka kebanyakan semuanya pada diambil ya, pada diambil semuanya, uangnya, view point-nya ditarik semua, otomatis kita nggak bisa melakukan yang namanya aktivasi atau perpanjang paket.
otomatis pada mati juga nantinya ya, nggak berjalan maksud saya. Nah oke, jadi itu ya catatannya ya, aturan mainnya. Jadi nggak bisa diambil ya, jadi kita harus sisakan sebanyak 10 viewpoint tersimpan di aplikasi VTube kita. Oke, jadi kan di sini saya punya 55 ya, punya 55 poin. Nah kita akan mengambil kita sisakan 10 viewpoint ya, kita sisakan 10 viewpoint. Kemudian nanti sini ada biaya untuk transaksinya ya. Kalau di sini saya bintang level 4, maksudnya level 4 biaya potongan 28% ya. Oke, langsung saja kita klik bagian fungsi utama yang tadi. Oh ya, untuk kawan-kawan jangan lupa ya, yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen, dan share juga. Oke, supaya nanti mendapatkan notifikasi terbaru ketika saya upload video ya. Sekedar edukasi, sekedar bimbingan juga ya. Kita belajar studi bareng di sini. Oke. Kemudian ketika kita klik bagian fungsi utama yang tadi, yang ini ya, saya kembali supaya dipahami fungsi utama ini ya. Disimak satu kali lagi yang ini fungsi utama. Oke, kemudian kita klik kirim. Kita klik kirim yang gambar pesawat yang ini tadi. Oke. Nah, di sini saya level 4 ya. Level 4. Kemudian biaya penarikan itu 28%. Berhubung di sini saya punya 55. Oke, di sini saya akan melakukan penarikan ya. Saya sisakan 10. Jadi saya akan menarik 40. Ini nggak bisa ya kalau 40 ya. Nah, kita tarik sebanyak 35. Oke, 35 ya. Kalau 36 35 ya. Oke. Kemudian saya kasih masuk kata sandi ya. Kata sandi kedua saya. Oke. Kemudian request OTP ya. Jadi ketika memang kita mau melakukan pencairan ya, jadi fasenya itu kita pindahkan dulu ke EC ya, Essential Coin. Dengan cara seperti ini ya, kita transfer dulu ke EC dengan memasukkan nominal berapa yang kita mau masukkan ke EC, kemudian masukkan kata sandi kedua dan meminta kode OTP. Oke, saya request ya sampai muncul detik ya, skon seperti ini. Oke, ini sudah masuk ya OTP-nya ya, 7802 43. Oke, kemudian kita klik kirim sekarang atau send. Nah, transfer successful. Nah, oke, seperti itu ya. Tadi saldo saya ada 55 jumlahnya ya. 55. Nah, dia seperti ini. Jadi saldo saya sisa 10 lagi. Oke. Langsung kita buka aplikasi EC-nya ya. Nah, untuk mempermudah juga, kawan-kawan bisa ke Play Store. Sini, kawan-kawan ketikkan saja EC F2B. Seperti ini ya. Langsung searching, kemudian kalau belum diinstal langsung install ya. Oke, berhubung sini saya sudah menginstal, langsung kita buka ya. Buat kawan-kawan yang belum menginstal, diinstal dulu ya. Oke, maka tampilannya seperti ini. Ini untuk mempermudah kita sih ya. Rekomendasi dari saya supaya lebih gampang nantinya. Ini berbentuk aplikasi ya.
Oke, kemudian kita klik di bagian sini ya, exchanger coin ini ya, exchanger counter ini. Oke, maka kita akan dibawa ke suatu web. Oke, seperti ini. Oke, kita ganti dulu bahasa Indonesia. Kita masukkan nomor handphone. Oke, kemudian kita masukkan kata sandi. Kemudian kita kasih masuk lagi kata sandi kedua kita. Oke, kemudian kita klik bagian captcha, kita masukkan captchanya ya. X kecil 6, F kapital, H kecil, E kapital. Oke. Kemudian kita klik gambar panah belah kanan ya. Kalau saya ini mau kasih simpan password saya ya. Jadi saya klik centang. Kemudian saya klik bagian tanda panah bagian kanan. Oke. Oke, maka tampilannya seperti ini ya di EC. Nah, seperti ini. Nah, maka di sini sudah masuk ya poinnya ya. Ini 35 ini. Oke, 35 dolar. Nah, berhubung ini saya buatnya malam ya. Jam 2.46 malam. Nah, jadi next dilanjutin besok ya, karena sekarang posisi EC-nya tutup. Nah, jadi buka besok ya jam 8 pagi hingga jam 12 malam. Oke. Nah, jadi akan saya sambung ya videonya ya next time. Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video ya. Kita lanjutkan yang tadi malam. Oke, karena sekarang EC-nya sudah buka. Oke, langsung kita order ya. Oke, saya akan membuka langsung untuk webnya ya, yang semalam kita lanjutin. Nah, di sini saya sudah mendapatkan pembeli ya. Saya sudah mendapatkan pembeli. Nah, di sini ada sini ya. Kita klik sell ya atau jual. Oke, kita klik sell. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, di sini saya mau ngejual. Tadi saya sudah dapat penjualnya ya, apa pembelinya maksudnya. Namanya Otoy. Otoy. Oke. Kemudian kita klik ya, kaca pembesar itu yang bulat ya, di sampingnya tulisan Otoy. Oke. Oke, maka akan muncul ya Otoy namanya ya. Oke, kemudian kita klik bagian sell ini ya, yang saya lingkari. Kita klik sell. Nah, maka di sini ada tulisannya seperti ini ya, term and condition atau syarat dan ketentuan. Oke, di mana syarat dan ketentuannya? Persetujuan penjual berikut ya. Persetujuan yang harus diikuti oleh penjual. 1. Setelah menerima pembayaran dari pembeli, mohon untuk melakukan konfirmasi dan mengirim viewpoint secepatnya setelah pembayaran terverifikasi. Poin yang kedua, diberikan waktu 3 jam setelah pemesanan dalam status proses untuk dilakukan pembayaran, dan pesanan akan secara otomatis dibatalkan jika pembayaran tidak dilakukan dalam waktu 3 jam. Jadi otomatis ya batal ya. Jadi kita harus secepat mungkin ya.
secepat mungkin untuk melakukan yang namanya proses transaksi tersebut. Cuman dikasih waktu selama 3 jam aja ya. Kalau misalkan lewat dari jam 3 jam itu dibatalkan oleh sistem otomatis. Oke, kemudian yang poin ketiga yaitu ketika Anda tidak menerima pembayaran atau nilai pembayaran tidak sesuai, mohon Anda dapat melakukan protes. Nah, nanti kita bisa protes ya. Nanti next akan saya jelaskan tentang bagaimana protes. Kemudian poin yang keempat, yaitu kedua belah pihak membutuhkan bukti untuk melakukan protes ya. Jadi masing-masing nanti mempunyai protes ya, bukti-buktinya. Oke, mungkin ya. Next ya. Nah, langsung aja ya, kita klik bagian centang. Oke, yang ini yang saya lingkari. Yang ini. Oke. Kemudian kita klik confirm. Ini ya. Kita klik confirm. Nah, maka muncul seperti ini ya. Name Otoy ya. Ini ya. Kemudian kita klik confirm. Ini. Oke, saya akan klik confirm. Nah, kemudian di sini kita memasukkan kata sandi kedua atau password. Oke, saya akan memasukkan password saya yang kedua. Oke, kemudian klik confirm. Nah, tunggu dulu sesaat ya. Ini sedang muter. Nah, maka ketika memang kita memasukkan kata sandi kedua tersebut, oke, muncul seperti ini ya. Status pending ya. Statusnya pending. Oke, saya akan screenshot. Oke, kemudian saya akan kirimkan ke si pembelinya. Ya. Nah, setelah itu kita tunggu sesaat. Oke, sambil nunggu, transaksinya nggak lama kok. Paling cuma 5 menit atau 7 menit, bahkan 3 menit pun udah cair gitu. Oke, saya akan mengklik me atau saya di bagian pojok kanan bawah ya. Nanti akan saya ajak jalan-jalan ya. Oke, jalan-jalan. Saya klik me. Nah, maka poin saya yang tadinya 35 setelah melakukan penjualan tadi ya menjadi 0 asetnya. Oke, saya mengklik bagian transaksi ya di sampingnya Mi sebelah kiri ini. Oke, ini transaksi ya. Oke, maka inilah transaksi per hari ini. Banyak ya. Saya klik lagi Mi. Kemudian saya klik bagian transaksi history ya. Saya mau kasih lihat ya. Mohon maaf bukannya ria atau apa ya, enggak. Ini hanya pembuktian saja sebagai testimoni bahwa aplikasi ini benar-benar legit ya, terbukti membayar. Yang dikatakan hoax-hoax di luaran itu salah besar. Oke, saya klik yang tadi saya lingkari, transaksi history. Nah, maka muncul seperti ini. Itu ya. Jadi ini transaksi saya ya selama ini. Oke. Saya mencairkan $9, $16, $20, $10, $12, $10, $29, $19, tuh $13, $12. Kemudian yang terakhir ini ya, yang paling atas ini belum dilakukan pembayaran. Saya masih menunggu hingga saat ini ya, yang ini. Ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah ada pembayaran, nah nanti kita confirm ya dengan memasukkan kode OTP nantinya. Oke, sembari menunggu saya refresh. Oke, seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan si pembeli itu ya yang nama Otoy ini sudah melakukan pembayaran, nah maka si pembeli itu akan mengupload bukti transaksi ya. Modelnya kayak slip ya. Bukti transfer. Nah, nanti muncul di samping tulisan confirm itu
bagian kiri ini ya, yang selling curry ini nanti ada ada gambar kecil ya, itu slip atau bukti, nanti bisa diklik. Oke, sambil kita nunggu, terus kita refresh ya, kita refresh seperti ini. Biasanya ini cuma 3 menit ya, jadi nunggu mereka untuk si pembelinya untuk transfer. Oke, sudah. Nah, ini sudah ya. Ini sudah mengirimkan bukti. Coba saya cek dulu di mobile banking saya. Ya, saldonya 0 sih. Oke, kemudian saya cek untuk saldonya apakah sudah masuk. Nah, maka di sini sudah masuk ya. Rp497.000. Oke, klik OK. Kemudian saya juga klik bagian mutasi ya, mutasi rekening. Oke, kita bisa lihat ya bahwa ini masuk ya. Penjual 35 VP Rika. Nah, ini berarti sudah masuk ya. Oke. Nah, langkah berikutnya. Jadi tipsnya gini ya. Tipsnya kawan-kawan, oke, tunggu dulu. Nah, maka di sini muncul ya. Muncul tanda slip seperti ini ya. Ini adalah bukti upload dia ya. Nah, maka seperti ini ya, transfer berhasil. Ini bukti pembayaran ya. Oke, kalau misalkan kita sudah lihat, oke, transaksi history. Kemudian kalau misalkan kawan-kawan nih, misalkan si orang ini, si pembeli ini sudah melakukan pembayaran di slipnya, tetapi uangnya belum masuk. Nah, kita bisa melakukan yang namanya untuk ini ya, atau protes ya. Kita bisa ajukan untuk protes. Nah, kemudian kalau misalkan sudah dipastikan ya, kita sudah menjual sama orang ini, kemudian orang tersebut sudah melakukan transfer. Nah, kita lihat di bagian slip yang tadi ini ya, yang kecil di tulisan confirm payment ya, di bagian sebelah kiri kita klik ya, berarti sudah masuk ya. Oke, kalau sudah masuk seperti itu, jangan lupa untuk melakukan yang namanya pengecekan uangnya ya, seperti ini. Oke, kalau misalkan sudah, oke, berarti dipastikan uangnya sudah masuk dari rekening kita. Kemudian kita lakukan yang namanya confirm. Oke, transaksi history. Nah, kita klik di bagian ini ya. Ini confirm payment ya. Saya klik confirm payment. Kemudian di sini ada term and condition, syarat dan ketentuan. Oke, saya baca ya. Nah, supaya nggak gagal fokus, nggak gagal paham ya aturan-aturan tentang DEC ini. Oke, persetujuan penjual berikut, persetujuan yang harus diikuti oleh penjual. Oke, sorry, ada yang nelpon ya. Ada yang nelpon. Oke. 1. Setelah menerima pembayaran dari pembeli, mohon untuk melakukan konfirmasi dan mengirim viewpoint secepatnya. Oke. Setelah pembayaran terverifikasi. Kemudian yang kedua, diberikan waktu 3 jam setelah pemesanan dalam status proses untuk dilakukan pembayaran. Dan pesanan akan secara otomatis dibatalkan jika pembayaran tidak dilakukan dalam waktu 3 jam. Oke, kemudian poin yang ketiga, yaitu ketika Anda tidak menerima pembayaran atau nilai pembayaran tidak sesuai, mohon Anda dapat melakukan protes. Oke, yang keempat, kedua belah pihak membutuhkan bukti untuk melakukan protes.
Dan dengan melakukan protes, maka proses transaksi akan memakan waktu lebih lama. Tapi jika protes tersebut terbukti dan terverifikasi oleh manajemen, manajemen berhak untuk langsung membekukan akun tersebut hingga pemberitahuan lebih lanjut. Kemudian yang kelima, karena penjual memberikan metode pembayaran yang tidak valid, pembeli tidak dapat menyelesaikan pembayaran yang mengakibatkan pembatalan pesanan. Ketika perusahaan menangani protes, ya, itu akan langsung membatalkan pesanan dan menghukum penjual. Oke, jadi ini poin-poinnya ya. Seperti ini ya. Jadi kesimpulannya kita hanya dikasih waktu 3 jam aja ya. 3 jam kalau misalkan kita kan sebagai penjual ya, kalau misalkan pembeli sudah melakukan yang namanya mengupload slip yang tadi itu ya, yang digambar kecil itu, nah langsung aja ya kita untuk melakukan confirm payment. Maka ketika memang kita klik bagian confirm seperti itu, maka muncul seperti ini ya. Kemudian kita klik di bagian layar yang putih ini, di mana aja ya, bebas. Saya klik, kemudian di sini muncul layar seperti ini ya. Ini minta OTP. Saya klik bagian OTP yang ini. Oke. Minta OTP ya, ini ya. Oke, saya klik minta OTP. Maka muncul detikan seperti ini ya. Nah, kalau sudah muncul detikan seperti ini, kita masukkan berapa tadi? 27. Aduh, hilang lagi. Oke, 2741 49. Oke, kemudian kita klik yes bagian pojok kanan bawah. Nah, maka selesai ya. Selesai kita untuk melakukan transaksi hari ini. Nah, ini dia ya. Berarti sudah selesai. Oke. Kemudian jangan lupa kita beri nilai orang tersebut ya. Kita klik di bagian centang ini. Oke. Di bawahnya centang, kemudian kita kasih bintang 5. Oke, mantap ya. Kemudian kita klik confirm. Nah, oke. Score success. Nah, mantap kan? Nah, jadi transaksi sederhana itu ya. Sesederhana itu. Oke, selesai transaksinya. Kemudian saya akan klik back bagian pojok kiri atas. Oke, saya refresh kembali. Nah, oke. Jangan lupa ya untuk beri bintang orang tersebut tadi. Oke, untuk memastikan lagi apakah uangnya sudah masuk atau belum. Oke, kita cek lagi deh. Kita buka mobile banking BCA mobile ya. Oke, kemudian kita klik informasi saldo. Nah, sudah masuk ya. Oke, kalau masih kurang jelas, oke, kita klik bagian mutasi aja deh. Ups, salah ya. Nah, ini mutasinya ya, 497.000. Oke, sesimpel itu ya untuk melakukan transaksi. Oke, the next video. Terima kasih ya udah nyimak. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Oke.
Di lain video nanti saya akan membahas tentang aplikasi Fitube ya, mengenai apa itu exposure, new exposure, dan lain-lain ya di aplikasi Fitube-nya. Oke, terima kasih semuanya. Tetap semangat ya, tetap optimis. Jangan hiraukan mereka-mereka yang bilang bahwa aplikasi ini penipuan ataupun sejenisnya. Oke, jangan dihiraukan lah, biar saja. Justru ada aplikasi ini, sangat bersyukur, alhamdulillah ya. Oke, di masa COVID-19 ini kita bisa menghasilkan walaupun di rumah. Ya memang walaupun hasilnya pun segini, oke. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah ya. 1 minggu dapat 400, 500 1 minggu kan lumayan. Kalau misalkan 1 bulan kan kurang lebih 2 atau 3 juta. Oke, alhamdulillah banget ya. Adanya aplikasi ini, saya bersyukur sekali ya telah ditemukan aplikasi Fitube ini. Kalau misalkan aplikasi ini penipuan, apa kata orang di luar, masa orang segitu banyaknya yang 10 juta orang itu diem aja selama 6 bulan, selama hampir 8 bulan, 9 bulan ini, mereka diem aja. Kalau misalkan aplikasi ini nipu. Oke, di next video, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat. Go Diamond.